penuh dengan tantangan. Hari ini kita mendapat tantangan untuk lebih semangat ya. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anakku sayang? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah pada sarapan tadi? Belum. Ada yang belum katanya. Nanti kita sarapan bareng-bareng. Ya, baik. Kalian sudah diberi kesehatan. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua. Alhamdulillah ya, patut kita syukuri karena hari ini kita diberi kesehatan. Kita bisa hadir di kegiatan. Kegiatan sekolah seperti Biasa. Jadi alhamdulillah ya hari ini kalian bisa hadir. Nah, untuk mensyukurinya dan juga untuk mengawali pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya, siapa yang memimpin doa hari ini? Ya. Oke, silakan. Pak Sadar. Sebelum kita memulai pembelajaran adalah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Oke, kita sudah berdoa. Nah, hari ini kayaknya kita harus melakukan penyemangat diri supaya kalian semangat. Kita gunakan yel-yel yang satu ya. Mungkin ibu bilang semangka dumang, memang hebat. Semangka dumang, Pasti bisa. semangka dumang, Memang hebat. semangka dumang, Pasti bisa. semangka dumang. Luar biasa. Oke, kayaknya lebih bagus berdiri. Ya. Setelah ya, kita semangat kita pagi ini mulai. Semangka dumang, Memang hebat. semangka dumang, Pasti bisa. semangka dumang, Memang hebat. semangka dumang, Pasti bisa. semangka dumang, Luar biasa. semangka dumang, Luar biasa. semangka dumang. Luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kalian penuh semangat. Semangat pagi, silakan duduk, tangannya bisa didudukkan. Ya, kalian alhamdulillah penuh dengan semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur persiapan wadah pendederan komoditas perikanan air tawar. Nah, ada kata-kata yang bisa ibu tanyakan mungkin di kalian mungkin sudah tahu apa sih persiapan kolam itu, persiapan kolam atau persiapan wadah, apa saja yang dilakukan? Angkat tangannya mana? Ya, Eka siapa? Pengeringan kolam, Pengeringan kolam. Anggur, pengapuran, pengapuran. Ada lagi? Oh, Ros. perbaikan pematang, Perbaikan pematang. Pemupukan. Ada lagi? pengolahan dasar tanah, Pengolahan dasar tambah. pengisian Dasar air, tambah. Pengisian air. Ada lagi? Ada lagi? Udah. Apa lagi? pembersihan saluran air masuk dan keluar. Oh, pembersihan saluran air masuk dan keluar. Nah, oke. Dari keseluruhan tadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu persiapan tapak, persiapan tapak, kolam atau persiapan wadah. Tadi keseluruhan tadi digabungkan. Ya, kan? Pengeringan kolam, Pengeringan kolam, perbaikan pematang, perbaikan pematang, pengolahan dasar kolam, pengolahan dasar kolam, pembersihan saluran air masuk dan keluar, pembersihan saluran air masuk keluar, pemupukan, pemupukan, pengapuran, pengapuran, pengisian air. pengisian air. Udah? Masih ada, Bu. Ada? Ya, silakan dulu. Sudah bagus ya. Pengolahan dasar kolam Pengolahan dasar kolam. atau pembalikan tanah. Oh, tambahannya. Oke, berarti kita beri aplaus untuk kedua-duanya. Kita juga ya. Oke, tadi ada persiapan
punya akuarium. Akuariumnya ada di belakang itu. Kalian bisa lihat. Di akuarium itu ada air. Nah, di dalamnya itu masih ada ikan. Jadi, yang manakah wadah dan yang manakah medianya? Angkat tangan. Ramadan. Badannya sih seperti akuarium. Wadahnya itu akuarium. Terus medianya? Air di dalam. Medianya adalah Air. berarti kalau kita berbicara mengenai perikanan, media itu adalah media untuk apa? Media yang kita bicarakan di wadah tadi apa? Untuk apa? Untuk Untuk pemeliharaan budidaya. Untuk pemeliharaan ikan Daya. Harus diperjelas. Jangan untuk budidaya. Budidaya apa di sini? Nah, ikan. Karena kita adalah anak-anak perikanan, jadi kita berkecimpung ke ikan. Ya. Berbicara mengenai ikan. Kalian suka makan ikan? Suka. Alhamdulillah suka makan ikan. Oke. Kegiatan kita kali ini adalah tujuan kita ya. Ya, untuk KD kita akan menerapkan prosedur persiapan wadah pendederan komoditas perikanan. Nah, yang KD 45 melakukan persiapan wadah pendederan komoditas perikanan. Nanti di KD ini kita akan melakukan hari ini yang kita lakukan adalah KD 3.5 menerapkan prosedur persiapan wadah pendederan komoditas perikanan. Dan yang keduanya nanti kita akan melakukan praktek kegiatannya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, melalui browsing internet, video, PPT dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan prosedur wadah pendederan komoditas perikanan. Dan yang kedua, kalian nanti dengan diskusi kalian mampu menentukan jenis wadah untuk komoditas perikanan air tawar itu ya, pendederannya. Dan yang ketiga, nanti yang ketiga dan keempat itu nanti kita akan lakukan untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya. Pada saat ini nanti kita akan membicarakan kapan jadwal kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke? Nah, tiga dan keempatnya ini tujuannya akan kita lakukan, yaitu kalian akan nanti mempersiapkan wadah untuk pendederan. Dan yang keempat, kalian akan membuat laporan setelah kegiatan tersebut. Oke? Ya, Bu. Mengerti di sini? Mengerti. Oke. Oke. Sebelum kita melakukan, nanti kita akan menonton video. Kalian akan dibagi berdasarkan kelompok. Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Diisi belakang ya, belakang aja, belakang aja. Tiga, belakang. Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Ayo semangat. Ini pasti tujuannya. Ibu ingin tahu seperti biasa. Kalian tahu tidak dengan materi hari ini? Ya silakan. Ya.
praktek ini bagi kelompok. Kemarin udah Ibu bagikan kelompok ya, sudah ada WA. Jadi sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Maksudnya belajar kelompoknya dulu. Nanti kita lihat video, baru nanti kalian berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, dulu. Kelompok satu ke sini, kelompok satu di sini. Kelompok satu di mana? Oh ya, kelompok satu di sini. Ayo. Nomor 2, nomor mana? Nomor 3. Dua yang mana? Dua di situ. Ya. Ambil jajaran dulu. Ini LKPD akan dibagikan LKPD-nya. Dekat-dekat, berdekatan ya. Nanti ya digabung. Ya. Nomor mana ini? Oke, Ibu sudah bagikan lembar LKPD-nya, nanti sesuai dengan yang ada. Kalian nanti akan menonton video dulu ya. Oke, sambil diamati, nanti kalian bisa menentukan langkah-langkah apa yang perlu kalian persiapkan nantinya ya dalam kegiatan berikut. Hari ini kalian tonton dulu video. Sangat menikmati. Maju dikit. Dan ketika dimasukkan ke dalam wadah, air tersebut langsung dimasukkan dengan cara bersama menggunakan saringan kain halus. Penggunaan air yang telah disangkan ini dapat mencegah
persiapan anak, persiapan anak, persiapan ibadah, dan persiapan media. Wadah yang dapat digunakan bisa dalam bentuk bak, sumber, juga bisa menggunakan kolom, yaitu kolom tanah, kolom terpal, dan kolom beton, ataupun bisa menggunakan awan. Persiapan pemeliharaan meliputi pemasangan aerasi pada wadah, pemberian wadah, pencucian wadah, dan sanitasi wadah, serta perbaikan pengeluaran air. Persiapan-persiapan tersebut harus disiapkan secara matang, karena jika tidak dipersiapkan secara matang, maka akan mengganggu proses pemeliharaan pada larva ikan. Ya, sekarang silakan kalian diskusikan seperti yang ada di LPPD itu, dan kemudian nanti kalian akan presentasikan hasil kalian berdiskusi untuk penentuan kapan dan apa saja yang akan kalian bawa nantinya pada saat kalian praktek. Ya, silakan diskusinya. Silakan. Mana bukunya? Buku diberi materi tentang persiapan ibadah saja, apa saja yang harus kalian lakukan. Sudah. Semuanya maju ke depan ya. Ada golongan nanti maju ke depan. Dan seperti biasa kita menggunakan mikrofon. Kayaknya semangat ya kalau kalian. Ya itu semangat. Ada yang mau disebut? Ayo, sudah maju ke depan itu siapa tahu kalian nanti bisa jadi presiden. Harus berani ya, berani tampil. Ini siapa yang maju nanti? Semuanya. Yang ada
Jadi dituangkan apa yang dilihat, apa yang kalian dari itu apa yang jadi kegiatan pembelajaran itu bukan hanya kalian belajar tapi kegiatan diskusi ini akan lebih efektif. Kalian jadi berani bersaing. Sudah. Ya. Itu siswa nggak? Tiara Lestari. Siapa yang maju ke depan? Semuanya maju. Terus siapa yang berbicara? Dulu lagi. Lori, yang lainnya? Lori. Ibu. Nah, kalau presentasi awalnya kalian mau bagaimana? Ya, dan dilaporkan di sini saya menyusun jadwal kalian kapan praktek kalian prakteknya kapan kalian mau praktek jadwalnya ditulis kegiatan apa yang dilakukan nantinya. Bisa. Kalau sudah boleh.
Oh, ada yang belum selesai. Kita tunggu. Oke? Jadi jangan sampai ada kata-kata lagi yang teras. Benar. Iya, kalian kan bisa apa yang ada di kalian di pemikiran kalian itulah yang akan muncul nanti pada saat kalian melakukan presentasi itu yang berdasarkan yang kalian lihat itu sudah bisa. Ada yang mau tulis ya? Boleh, nanti kita saja. Kalau mau kalau presentasinya mau nanti teman-teman kita buat kesepakatan aja. Yang presentasi nanti kelompok mana yang mau apa nanti kita sepakati. Oke? Waduh. Semangat. Iya. Masih ada. Keluar masuk dari saya mengapa dan beberapa yang juga bisa dikasih Peralatan dan lingkungan dari kelompok 4 mengangkat masalah tentang bagaimana Videonya tayangan video. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Itu bisa. Kalian kan di sini menyusun jadwal kapan kegiatan dilakukan. Iya. Nah, apa saja nanti alat-alatnya mungkin yang digunakan bisa juga
termasuk gimana? Ada kendala? Apa? Kenapa? Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita akan melakukan presentasi setelah melakukan kegiatan diskusi tadi ya. Jadi tadi Ibu tidak menggunakan mic, tapi sekarang Ibu menggunakan ini. Ya, kenapa? Karena Ibu juga ingin kalian pinter untuk melakukan presentasi di depan. Siapa tahu kalian nanti berada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi kalian berani tampil untuk ke depan. Jadi tadi ada pertanyaan dari kelompok 2. Bisa tidak berdasarkan urutan. Maksudnya kelompok yang mana duluan yang sudah siap yang mau mempresentasikan ke depan. Bagaimana? Apakah berdasarkan urutan kelompok atau berdasarkan acak? Urutan aku. Oh, berdasarkan urutan. Acak atau urutan? Acak, Bu. Urutan. Oh, berarti yang lebih banyak meminta sekarang urutan. Jadi kelompok 2 sabar ya. Kelompok 2 tunggu temannya yang lain kan selesaikan dulu kelompok 1. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk kegiatan kita hari ini dan untuk kegiatan kita berikutnya. Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Semangat guys. Ada di Semangat Besti. Besti bilang semangat. Semangat berdebat. Kita akan menanyakan hasil. Perkenalkan diri kalian. Dari kelompok mana? Dan anak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Ingrid Sofila, di samping saya Sarmila, di sampingnya lagi Nurbaiti, dan di sampingnya lagi Dedi. Dari pengamatan tayangan video tentang prosedur persiapan wadah pendederan komoditas perikanan, kami dari kelompok 1 mengangkat masalah tentang mengapa prosedur persiapan wadah pendederan komoditas perikanan perlu dilakukan dan apa tujuan dilakukan persiapan wadah pendederan tersebut. Setelah kelompok kami melakukan diskusi berdasarkan kajian dari beberapa sumber sebagai bahan literatur, dapatlah kami rangkum bahwa yang pertama prosedur. Persiapan wadah pendederan, peralatan dan bahan merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi hasil dari kegiatan pembesaran ikan secara semi intensif. Wadah yang akan dipersiapkan harus memenuhi persyaratan dari aspek
aspek jenis, ukuran, jumlah, kelayakan, serta keberhasilannya. Sama halnya dengan wadah, peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam pembesaran pun harus dipersiapkan dengan baik dan cermat. Memiliki beberapa tujuan untuk menyiapkan wadah pemeliharaan dan mendapatkan lingkungan yang optimal sehingga ikan dapat hidup dan tumbuh secara maksimal. Kemudian yang kedua, persiapan wadah. Wadah budidaya ikan yang akan dipergunakan untuk kegiatan budidaya harus dipersiapkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam melakukan kegiatan budidaya. Persiapan wadah bertujuan untuk mengkondisikan wadah agar dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang optimal sehingga ikan dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Yang ketiga, sanitasi. Sanitasi tidak boleh dianggap remeh karena hal tersebut adalah salah satu aspek penting yang harus dijaga karena manfaatnya dapat dirasakan apabila melaksanakan menjaga sanitasi wadah dan lingkungan dengan benar, maka bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman. Lingkungan tempat budidaya ikan yang sehat bisa membuat penyebaran penyakit menular dapat dicegah sejak dini. Penularan penyakit berbahaya juga bisa dapat ditekan secara maksimal dan menghindari wabah yang menyerang dan mengembalikan kondisi dari air di dalam tanah supaya menjadi lebih layak untuk digunakan. Yang keempat, dalam rangka menjaga kesehatan ikan yang dipelihara dalam usaha budidaya perlu memperhatikan berbagai aspek. Salah satunya yakni sanitasi wadah persiapan pendederan. Sanitasi wadah pendederan tersebut adalah suatu kegiatan yang meliputi kebersihan wadah atau kolam dan membersihkan lingkungan. Karena dengan keadaan wadah atau kolam serta lingkungan yang bersih, maka kesehatan ikan yang dibudidayakan maupun pemiliknya akan terjamin. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya Rusdiana dari perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya, jelaskan apa saja langkah-langkah persiapan wadah pendederan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosdiana dari kelompok 3. Langkah-langkah persiapan wadah budidaya kolam meliputi yang pertama, pengeringan dasar kolam dilakukan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit yang mungkin ada pada periode sebelumnya. Yang kedua, perbaikan pematang dilakukan untuk menghindari kebocoran kolam atau wadah untuk mengurangi resiko masuknya organisme pengganggu. Ketiga, pengolahan dasar kolam dilakukan untuk mempercepat berlangsungnya proses dekomposisi atau penguraian senyawa-senyawa organik dalam tanah sehingga senyawa-senyawa yang beracun akan menguap. Yang keempat, perbaikan saluran air masuk dan keluar dilakukan agar pemasukan dan pengeluaran air berjalan dengan lancar. Kelima, pemupukan dilakukan untuk memberikan nutrisi pada hewan dan tumbuhan renik yang ada di sekitar kolam sehingga hewan dan tumbuhan tersebut dapat dijadikan pakan alami ikan.
Yang keenam, pengapuran dan pengisian air kolam dilakukan supaya tanah di dasar kolam memiliki pH atau keasaman yang sesuai dengan habitat ikan nantinya. Sekian dari jawaban saya. Apakah Anda puas? Puas. Mungkin ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Eka Kurniati, saya dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa wadah atau bak pendederan harus dibersihkan sebelum digunakan untuk pemeliharaan? Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Eka, perwakilan dari kelompok 2, akan langsung dijawab oleh rekan saya yang bernama Syarmila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Kurniati. Jadi kegiatan pembersihan ini bertujuan juga agar membuat organisme dan bakteri yang menempel pada dinding bak dan alat lainnya mati. Setelah bersih, bak diisi air dan diaerasi selama 2 hari sebelum digunakan. Wadah yang digunakan untuk pendederan ikan lele dapat berupa bak yang terbuat dari beton atau fiberglass. Sekian jawaban dari saya. Apakah Anda puas? Puas. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak. Dalam kegiatan saya dari kelompok 4 ingin bertanya, dalam kegiatan Dicatat kalau dalam kegiatan usaha budidaya ikan, tentu sebelum memasukkan benih, tentunya kita harus melakukan sanitasi wadah atau bak pembenihan. Sebutkan proses sanitasi tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ratu, perwakilan dari kelompok 4, akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Nurbaiti. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaannya. Wadah yang akan dipergunakan setelah dibersihkan dan diberi desinfektan, kemudian dibersihkan dan wadah tersebut dibiarkan kering udara agar bahan beracun tersebut ada yang bantu. Setelah hilaf menguap, setelah dilakukan sanitasi, diisi dengan air untuk memeriksa kebocoran kap. Sekian dari jawaban kami. Apakah Anda puas? Puas. Ada pertanyaan lain? tidak ada. Baik, sedikit informasi untuk praktek kami. Kelompok kami akan melakukan praktikum pada hari Sabtu 14 Januari 2023 dengan persiapan membawa alat dan bahan yang telah disepakati oleh kelompok. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beda kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan kelompok 2. Tadi kelompok 2 semangat sekali mau maju nomor 1. Apa yang dalam silaturahmi? Semangat.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita presentasi, kami akan memperkenalkan diri kita. Saya sendiri Nuril Islamia, di samping kiri saya Eka Kurniati, di samping kanan saya Syahril Ramadan, dan di samping Syahril ada Rita Febriani. Dari pengamatan tayangan video tentang prosedur persiapan wadah pendederan komoditas perikanan, dari kelompok 2 mengangkat masalah tentang bagaimana prinsip sanitasi wadah pendederan komoditas perikanan. Kelompok kami melakukan diskusi dan kami dapatlah merangkum bahwa prinsip dari kegiatan sanitasi wadah pendederan komoditas perikanan adalah bersih secara fisik, bersih secara kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan, dan bersih secara mikrobiologis. Yang pertama, bersih secara fisik. Yang dimaksud dengan bersih secara fisik dalam sanitasi wadah pendederan adalah bahwa wadah dan peralatan tersebut setelah sanitasi benar-benar bersih dari kotoran dan debu yang menempel. Yang kedua, bersih secara kimiawi. Yang dimaksud bersih secara kimiawi adalah bahwa wadah pendederan dan peralatan tersebut setelah dilakukan sanitasi memang betul-betul bersih secara kimiawi. Maksudnya bahan untuk sanitasi tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan baik bagi pekerja maupun ikan yang dipelihara. Yang ketiga, bersih secara mikrobiologis. Seperti apa yang pernah disinggung di bagian atas, bahwa kegiatan sanitasi adalah kegiatan atau suatu tindakan untuk mencegah agar ikan yang dapat dipelihara bebas dari serangan berbagai jenis penyakit. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara membersihkan wadah dan peralatan dari semua kotoran debu yang menempel, baik yang ada di dalam maupun di luar. Dan kemudian dilanjutkan dengan cara mencuci dengan bahan deterjen, mengapur, dan melakukan penyemprotan dengan desinfektan. Dan jadwal rencana praktikum kelompok kami, kelompok 2, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dengan membawa peralatan yang dibutuhkan dengan praktek sanitasi wadah pendederan. Baik, itu saja yang hasil dari diskusi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada poin kedua, maksud bahan untuk sanitasi tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan baik bagi pekerja maupun ikan yang dipelihara. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab dengan rekan saya Eka Kurniati. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4 atas nama Nurul Kurniasi. Maksud dari membahayakan diri adalah membahayakan diri pekerja atau pemilik maupun ikan yang dipelihara. Bahan kimia untuk sanitasi wadah pendederan kadang-kadang ada sebagian yang tertinggal
atau menempel pada bagian-bagian dinding wadah pendederan, kolam atau wadah. Apabila bahan kimia sanitasi wadah pendederan tersebut ada yang mengandung bahan beracun dan berbahaya, akan membawa dampak yang buruk terhadap ikan yang dipelihara. Terima kasih, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Nurul Kurniasi merasa puas? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Sarmila dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa kebersihan secara mikrobiologis masuk dalam prinsip sanitasi? Sekian pertanyaan dari saya, mohon dijawab. Ya, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Seperti apa yang pernah dijelaskan di bagian atas, bahwa kegiatan sanitasi adalah kegiatan atau suatu tindakan untuk mencegah agar ikan yang dapat dipelihara bebas dari serangan berbagai jenis penyakit. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara membersihkan wadah dan peralatan dari semua kotoran debu yang menempel baik yang ada di dalam maupun di luar. Hal ini dilakukan agar usaha atau kegiatan budidaya ikan dapat mencapai hasil yang maksimal atau menguntungkan. Lain halnya apabila wadah pendederan tidak dilakukan sanitasi, maka hal-hal yang buruk akan terjadi seperti ikan terserang penyakit sehingga usaha atau kegiatan budidaya ikan merugi. Sekian dari jawaban kami, apakah Anda puas? Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok 3 ya. Ya, lanjut aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusdiana. Di samping kanan saya ada M. Rizky Edwin, dan di sampingnya dan di samping kirinya ada Muhaimin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati tayangan video tadi, kami mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penerapan sanitasi wadah pendederan pada budidaya perikanan air tawar. Setelah kelompok kami melakukan diskusi, berdasarkan kajian dari beberapa sumber sebagai bahan literatur, dapatlah kami rangkum bahwa yang pertama, biasanya sanitasi wajib dilakukan sebelum melakukan kegiatan pembudidayaan ikan ke dalam wadah atau bak baru dengan tujuan untuk mematikan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam wadah atau bak tersebut. Yang kedua, sanitasi wadah dilakukan sebelum wadah atau bak digunakan dengan tujuan untuk membasmi semua bibit penyakit yang dapat menyerang benih ikan yang akan dipelihara. Caranya dengan membersihkan wadah atau bak dan membebaskan dari segala sumber penyakit. Yang ketiga, sanitasi benih ikan dilakukan bersamaan dengan alat angkut atau kendaraan yang membawa
budidaya ikan air tawar. Sekian dari kami, mungkin ada di antara teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada poin nomor 4, dalam usaha budidaya ikan, sanitasi pekerja dan pegawai yang keluar masuk ke lokasi budidaya, mengapa pekerja dan pegawai juga disanitasi? Sekian dari saya, terima kasih. Dari pertanyaan Radit tadi akan dijawab oleh rekan saya, M. Rizky Edwin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Di setiap budidaya peternakan di mana pekerja atau pegawai pasti akan melakukan aktivitas baik di dalam lingkungan atau lokasi budidaya maupun di luar lokasi budidaya. Dikhawatirkan pekerja yang baru dari luar akan membawa penyakit mungkin yang menempel pada bajunya atau lainnya. Makanya perlu disanitasi. Oke. Gimana? Semoga Anda puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Ya, bagus. Mungkin masih ada di antara teman yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 1 akan bertanya, mengapa sanitasi wajib dilakukan sebelum melakukan kegiatan budidayaan ikan? Ya. Dari pertanyaan Dedi, perwakilan kelompok 1 akan dijawab oleh rekan saya, Maimi. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Dedi. Saya akan menjawabnya. Biasanya sanitasi wajib dilakukan sebelum melakukan kegiatan pembudidayaan ikan ke dalam wadah atau bak baru dengan bertujuan adalah untuk mematikan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam wadah atau bak tersebut. Apakah Anda puas? Oh iya. Oke. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Masih ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Sahri Ramadan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa sanitasi wadah dilakukan menggunakan apa? digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Apa tujuannya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan sanitasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dan tujuan sanitasi yaitu untuk membasmi semua bibit-bibit penyakit, organisme yang menempel, parasit, atau bahkan bakteri yang dapat menyerang benih ikan yang akan dipelihara. Caranya dengan membersihkan wadah atau bak dan membebaskan dari segala sumber penyakit, termaksud peralatannya juga. Kegiatan yang dilakukannya antara lain yaitu membersihkan dan menyemprot wadah atau bak. Sekian jawaban dari kami. Apakah Sahril Ramadan puas? Puas. Sedikit informasi dari kami. Jadi kami berdiskusi bahwa jadwal rencana praktikum kami kelompok 3 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Sekian dari kami. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri hadiah lagi buat teman kita.
kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Kurniasi. Di samping kanan saya ada Ratu Febriani. Di samping kanan Ratu Febriani ada Farendra Andira. Di samping kanan Farendra Andira ada Raditya Kurniawan. Baik, saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah menyimak dan mengamati tayangan video tentang sanitasi wadah, peralatan dan lingkungan dari kelompok 4, kami dari kelompok 4 mengangkat masalah tentang bagaimana waktu yang tepat untuk melakukan sanitasi wadah pendederan pada budidaya perikanan air tawar. Setelah kelompok kami melakukan diskusi berdasarkan kajian dari beberapa sumber, sebagai bahan literatur dapatlah kami rangkum bahwa ada 3 poin, yaitu sanitasi. Yang pertama, sanitasi wadah pendederan merupakan usaha dalam rangka membebaskan wadah atau kolam dari bibit-bibit penyakit maupun parasit lainnya dengan menggunakan obat-obatan pengendalian seperti desinfektan pada dosis yang dianjurkan. Tindakan ini harus dilakukan secara rutin pada wadah atau kolam yang akan ditebari benih ikan. Yang kedua, sanitasi terhadap wadah pendederan harus dilakukan secara menyeluruh, yakni terhadap lingkungan sekitar dan terhadap peralatan yang berhubungan dengan budidaya perikanan. Lingkungan yang kotor dan tidak harus merupakan media yang baik bagi berbagai jenis mikroorganisme, patogen, dan parasit menyebar penyakit. Poin ketiga, kegiatan sanitasi pada wadah atau kolam secara rutin maka akan membantu ikan terhindar dari serangan berbagai penyakit yang biasanya disebabkan oleh kondisi wadah atau kolam pendederan. Kolam pendederan itu sendiri dan yang dilakukan, sedangkan tujuannya itu memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa sangat penting melaksanakan pembersihan wadah pendederan untuk memberantas penyakit yang selama ini menjadi penyebab kematian ikan peliharaan. Dalam kegiatan usaha budidaya perikanan, apabila komoditas ikan yang dipelihara dengan baik dan sehat akan membawa keuntungan dalam usaha budidaya tersebut. Sekian dari presentasi kami. Kita akan membuka pertanyaan sesi tanya jawab. Ada di antara teman-teman atau kelompok yang ingin bertanya? Silakan, Mas Diana. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya, waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan sanitasi pada wadah atau bak pendederan itu kapan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Rosdiana. Jawabannya akan dibacakan oleh rekan saya Ratu Febriani. Dijawab oleh. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk waktu yang tepat melakukan sanitasi, menurut kelompok kami, selama kegiatan budidaya ikan berlangsung, contoh usaha budidaya ikan air tawar, ikan jenis nila, yang masa umur panennya hanya 40-60 hari. Kita membersihkan lingkungan sekitar wadah atau kolam dan menjaga kebersihan agar ikan dapat hidup dan tumbuh berkembang dengan maksimal. Dengan prinsip lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati karena biaya lebih kecil. Terima kasih. Apakah Rosdiana puas dengan jawabannya? Sangat puas. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya,
Mengapa sanitasi terhadap wadah penederan harus dilakukan secara menyeluruh? Sekian. Baik, terima kasih atas untuk pertanyaan dari Eka. Jawabannya akan dibacakan oleh rekan saya, Farendra Andira. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Untuk sanitasi terhadap wadah penederan harus dilakukan secara menyeluruh, yakni terhadap lingkungan sekitar dan peralatan yang berhubungan dengan budidaya di perikanan. Lingkungan yang kotor dan tidak terurus merupakan media yang baik bagi berbagai jenis mikroorganisme, patogen dan parasit yang berpenyakit. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Mengapa kegiatan sanitasi pada wadah atau kolam secara rutin maka akan membantu ikan terhindar dari serangan berbagai penyakit? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sofila. Saya sendiri akan menjawabnya. Kegiatan sanitasi pada wadah atau kolam secara rutin maka akan membantu ikan terhindar dari serangan berbagai penyakit yang biasanya disebabkan oleh kondisi wadah atau kolam penederan itu sendiri, dan tentunya akan memberikan nilai ekonomis pada kegiatan usaha budidaya yang dilakukan. Sedangkan tujuannya itu memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa sangat penting melaksanakan pembersihan wadah penederan untuk memberantas penyakit. Apakah ini Sofila puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kita mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan kita hari ini yaitu kegiatan yang akan kita lakukan yaitu hari Sabtu. Kegiatan akan kita lakukan hari Sabtu. Kita akan melakukan kegiatan praktek ya, kita akan lakukan sanitasi wadah ya, wadah budidaya. Jadi kesimpulannya hari Sabtu kita praktek dan kita akan melakukan sanitasi wadah. Oke, kayaknya kita harus membuka lagi, menyemangati lagi, berdiri lagi dulu untuk menambah semangat. Semangat pagi. Siapa kita? SMK. 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 Oke. Jadi kesimpulannya kegiatan wadah budidaya sudah dalam kondisi bersih dan sudah siap untuk digunakan. Nah, siapnya itu yaitu dengan melakukan sanitasi. Oke, kita ambil kesimpulan bahwa setiap wadah budidaya yang akan kita gunakan haruslah dalam keadaan bersih, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Oke, sampai di sini sudah puas dengan pembelajaran kita hari ini? Senang dengan pelajaran hari ini? Senang sekali. Nah, tadi kita sudah pretest. Kita
berikan? Satu saja. Nah, satu jawaban itu mewakili seluruh kegiatan yang ada. Oke? Ya, saya bagikan ya lembaran prioritasnya. Oke. Yang satu. Bu. Ya, tapi sebelumnya lembar LKPD-nya dikumpulkan dulu. Lembar LKPD-nya. LKPD-nya hasil praktek tadi dikumpulkan dulu. Mana? Oke. Silakan. Tadi kan kita sudah diskusi. Hasil diskusi tadi sudah kita ajukan ke depan, presentasi ke depan. Nah, dari satu poin tadi bisa semua mengatakan. Silakan. Dari semangat, semangat. Sudah. Karena sudah dipelajari jadi cepat ya. Walaupun satu ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang mungkin bisa kalian rangkum semua. Oke. Maju ke depan, kumpulkan. Baik, anak-anak, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Sekarang sudah waktunya. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa untuk keselamatan kita pada nantinya. Ya, jadi saya harapkan kalian nanti setelah pulang langsung kembali ke rumah. Ya, silakan kerjakan tugas PR yang diberikan. Kalian kerjakan dengan melihat Google atau apa saja yang bisa membantu kalian untuk belajar ya. Oke, sebelum kita pulang, silakan dipimpin doa oleh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik anak-anak, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu dan mejanya di atas. Ya. Oke. Ah, ini bangku.